Kurang kenal. Berdiri bisa dia. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Para datuk penghulu yang kami muliakan, para imam dan perangkatnya yang kami hormati, serta hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelumnya perkenalkan, nama Ahmad Sudianto. Dari nama pasti berkaitan dengan suku. Saya bukan dari Jawa, tapi Sunda. Karena Sunda dengan Jawa beda. Sebagaimana orang Melayu tidak mau dibiak yang lain, orang Gayo tidak mau dibilang Aceh, Sabang juga nggak mau ngaku Aceh, padahal provinsinya Aceh. Begitu juga kan Sunda nggak mau dibilang Jawa. Sama juga dengan Madura, Madura bukan Jawa, kami punya bangsa sendiri, begitu kira-kira. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa hadir di depan para tuan guru sekalian, para muslimin muslimat di Kecamatan Sekrak. Secara tugas saya bertugas di Kampung Sukamakmur. Ada program dari Kementerian Agama Republik Indonesia selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 1 sampai 31 Maret 2024, pengiriman dai ke wilayah 3T di seluruh provinsi di Indonesia. Target Kementerian Agama bisa mengirimkan sampai 500 dai. Tahun ini alhamdulillah ada sekitar 190 dai yang dikirimkan ke seluruh penjuru negeri. Dan di Aceh sendiri ada 8 titik. Salah satu titiknya adalah Sukamakmur, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Samiang. Sebetulnya ada satu kawan yang menemani untuk Kecamatan Sekrak di Kampung Sukamakmur ini, tapi beliau berhalangan karena ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan dan posisi beliau masih di Jakarta. Jadi alhamdulillah saya bersendiri dan berdua dengan orang rumah, sama-sama berdua juga tapi dengan orang rumah. Ada hikmahnya juga ternyata. Lalu apa saja yang dilakukan dalam 1 bulan itu? Sesuai dengan namanya, dai daerah 3T. 3T sendiri itu adalah tertinggal, terluar, dan terdalam. Jadi mungkin Sukamakmur termasuk salah satu dari yang 3 kategori itu. Saya juga tidak tahu mana ya, apa yang terluarnya, terdalamnya, atau yang tertinggalnya, wallahu alam. Tetapi ketika ada penugasan, maka harus diterima, mau tidak mau masuk ke wilayah 3T. Dan itu juga sesuai dengan pengusulan daripada pemerintah daerah setempat. Jadi kalau ada daerah-daerah yang mungkin belum mendapatkan porsi, maka bisa ditanyakan ke pemerintah daerah setempat. Kenapa tidak diusulkan untuk mendapatkan dai yang ditugaskan selama 1 bulan? Lalu apalagi yang
lakukan selama mengemban tugas itu. Sesuai juga dengan namanya. Namanya dai, cara bahasa dai itu adalah orang yang memanggil. Maka tugas dari dai adalah manggil. Jadi kalau dipanggil bapak-bapak sama ibu-ibu saya panggil, ya memang tugas saya panggil. Nah, jadi jangan tersinggung karena memang tugas saya memanggil. Ya, dain itu adalah memanggil, orang yang memanggil. Memanggil untuk apa? Memanggil untuk sama-sama menuju kebaikan. Meskipun saya sendiri belum baik, jadi jangan pernah menilai bahwasanya saya sudah baik gitu. Orang yang panggil sudah baik. Belum. Kita sama-sama menuju kebaikan. Kita sama-sama untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau sekarang sudah baik, kita tingkatkan menjadi lebih baik. Kalau sekarang belum baik, kita rubah sedikit demi sedikit menjadi baik. Kata baik sendiri juga definisinya tidak seperti yang kita bayangkan di dalam benak masing-masing. Jadi ukuran baik itu ada batasannya. Batasan dari depan, belakang, kiri, kanan. Ada batasan baik. Baik menurut siapa? Baik menurut agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah paham kita dari pelajaran SD. Semenjak kita belajar ngaji pertama itu sudah dikenal. Hanya saja mungkin kita perlu orang-orang yang mengingatkan, termasuk ketika ada kematian, ketika ada kemalangan, ketika kita melakukan sama dia, ketika kita melakukan tahlilan, maka itu bagian daripada usaha untuk memperbaiki diri, karena kita mengingat bahwa satu saat nanti kitalah yang akan didoakan. Kitalah yang akan dibawa, diangkat dengan keranda menuju tempat peristirahatan terakhir. Hanya orang-orang yang memiliki hati terbuka yang sadar dengan posisi itu, karena tidak semua orang sadar. Yang hadir di sini juga belum tentu takut dengan kondisi itu, belum tentu. Nah, kalau saya tanya satu-satu, takut nggak itu nanti besok pagi mati? Belum tentu semua takut. Karena merasa bahwasannya ya saya masih muda, saya masih sehat. Jadi masih jauh lah itu yang mati itu. Masih muda, masih sehat. Tertipu oleh masa muda, tertipu oleh kesehatan. Begitu banyak orang yang meninggal muda, begitu banyak orang yang meninggal dia sehat-sehat saja. Hari ini bersama kita, malam ini bersama kita, besok dikabarkan sudah meninggal. Si fulan meninggal padahal tadi malam masih ngopi sama-sama. Tidak ada tanda-tanda bahwasanya si fulan akan meninggal. Ya begitulah kematian. Lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada kita melalui murid-murid beliau, para sahabat, tabi'in, kemudian para ulama mutaqaddimin, para ulama mutaakhirin, sampai guru-guru kita melalui lisan dan tulisan mereka. Itu semuanya dalam rangka menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang selamat. Jadi kata selamat ini adalah satu kata yang dicari oleh banyak orang. Bahkan mungkin setiap orang mencari kata itu. Tetapi tidak semua orang melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada selamat ini. Jadi bukan selamat, mungkin ada yang namanya selamat, mohon maaf ya. Selamat. Kalau selamat sugeng biasanya itu. Kalau di Jawa sana dekat selamat. Tidak semua orang menapaki jalan keselamatan. Jadi sebagaimana yang disampaikan juga oleh para ulama dalam pepatahnya, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Itu para ulama menyampaikan. Kamu mengharapkan keselamatan, tetapi jalan yang kamu lalui, jalan yang kamu tapak itu bukan jalan orang-orang selamat. Maka perumpamannya innas safinah la tajri 'alal yabas. Para ulama begitu. Mungkinkah bahtera itu bisa berjalan di atas kerikil?
Mungkinkah bahtera itu berjalan di darat? Mungkinkah bahtera itu kita letakkan di pucuk gunung sana biar bisa berjalan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena di zaman Nabi Nuh itu sebelum terjadi banjir besar, itu bahteranya memang ada di bukit. Karenanya kemudian umat Nabi Nuh, para pemuka dan kepala suku yang ada saat itu yang menolak dakwah Nabi Nuh mengatakan bahwasanya ini orang gila. Ngapain dia buat bahtera? Diletakkan di sana di bukit sana. Memangnya mau apa? Betul-betul gila. Nuh dan pengikutnya orang gila. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Mereka tahu setelah banjir itu datang, dari atas Allah turunkan air, dari bawah Allah keluarkan air. Disitulah bahtera Nabi Nuh benar-benar bermanfaat. Jadi perumpamaan bahtera tidak mungkin berjalan di atas kerikil, di atas bebatuan, di darat. Itu perumpamaan yang disampaikan untuk orang-orang yang menginginkan selamat tetapi tidak mau mendapati jalan keselamatan. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana ketika seseorang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fardu kifayah sudah selesai kita tunaikan. Hak kita antara sesama muslim ketika ada orang yang meninggal sudah kita laksanakan dengan baik. Rasulullah kemudian memberikan pesan. Yatba'ul mayyita thalathatun, kata Rasulullah. Ada 3 perkara yang mengiringi mayit ketika mayit itu diprosesikan. Apa yang ketiga hal itu? Ini sudah sering kita dengar. Maka mari sama-sama kita mengulang untuk menuju keselamatan tadi. Yang pertama, ahluhu, keluarga. Yang kedua, maluhu, hartanya. Yang ketiga, amaluhu, amal. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahid. Yang 2 balik. Yang 1 tetap tinggal. Apa yang balik? Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. 2 yang balik, keluarga dan harta. Itu gak mungkin. Secinta-cintanya keluarga, secinta-cintanya suami terhadap istri, gak mungkin dia mau bersama istrinya di kuburan. Saya tanya sekarang, yang cinta mati dengan istrinya, ada yang mau menemani istrinya di kuburan? Maksudnya masuk sama-sama ke kubur? Nah itu cinta mati katanya. Berarti gak cinta mati, cinta hidup. Waktu hidup aja cintanya kan? Karena memang tidak mungkin seperti itu. Jadi mau tidak mau, secinta apapun kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, ketika sudah dikubur, balik kita. Termasuk hartanya, berbeda dengan keyakinan orang-orang sebelah. Ketika punya harta, dibawa hartanya, ditanam di sana, dibuatkan kuburannya besar, hartanya disimpan. Keyakinan orang sebelah, bukan keyakinan kita. Tetapi dalam keyakinan kita, umat Islam, harta balik. Dia cuma mengantarkan saja. Yang tersisa 1. Dan 1 ini tidak semua orang punya. Maka tidak semua orang selamat. Jadi balik ke pernyataan awal tadi, masalah keselamatan. Tidak semua orang punya yang 1 ini. Karenanya tidak semua orang selamat. Yang 1 ini apa? Amaluh. Amalnya seperti apa? Amal itulah yang akan menemani. Tidak hanya waktu mati, sejak kita masih hidup, itu amal kita menemani. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, itu juga ditentukan salah satunya oleh amalan kita, baik atau tidak. Karena amal-amal yang baik akan mengantarkan kepada ketentraman jiwa. Dan maksiat itu mengantarkan kepada kegaduhan. Apa yang gaduh? Jiwa kita gaduh, sekeliling kita juga gaduh. Karena maksiat kita. Jadi maksiat itu bahayanya untuk pelakunya dan untuk orang-orang di sekelilingnya. Itu bahaya maksiat. Sebagaimana manfaat daripada kebaikan. Orang berbuat baik, dia mendapatkan manfaat. Orang di sekelilingnya juga mendapatkan faedah. Maka amaluhu tadi, itu yang terus sampai nanti hari kiamat menemani.
Tinggal kita sekarang berhitung. Sudah berapa banyak amal-amal yang kita lakukan. Nah, kalau masih belum cukup lagi untuk menghadap Allah, kita perbanyak sekarang. Dari mulai detik ini kita tingkatkan. Tidak boleh lalai lagi. Tidak boleh main-main lagi. Kenapa? Karena tidak tahu kapan kematian akan menjemput. Karena kita menginginkan keselamatan, dan keselamatan itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Dia harus dicari. Itulah yang kemudian diajarkan oleh Nabi melalui para muridnya, melalui sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita bagaimana cara kita mencari keselamatan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik itu hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan khadim Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Karena beliau dititipkan oleh ibundanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhidmat sejak usia 10 tahun. Jadi dari usia 10 tahun dititipkan, berkhidmatlah kepada Rasulullah sampai Rasulullah meninggal, beliau berkhidmat. Maka kemudian Imam Anas bin Malik menjadi satu di antara sekian banyak sahabat muda yang sangat hafal betul bagaimana karakter Rasulullah, bagaimana perbuatan Rasulullah, bagaimana gerak-gerik Rasulullah semasa hidup. Karena dari usia 10 tahun sudah dititipkan sampai Rasulullah wafat. Jadi hadis ini salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Dengan demikian, kesahihannya itu tidak diragukan, apalagi ketika kita berbicara siapa yang meriwayatkan, muttafaqun alaih, Imam Bukhari, Muslim. Maka kalau kesahihan hadis itu tidak diragukan, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kebenaran hadis itu. Jadi hadis ini menceritakan tentang bagaimana 3 hal yang akan mengawani kita, yang akan mengantarkan kita ke kuburan. Dan 1 hal yang tetap sampai hari kiamat menjadi teman. Masyaallah muslimin rahimahullah. Apa yang kita lakukan malam ini merupakan bagian daripada usaha kita untuk menambah pundi-pundi kebaikan. Jadi jangan pernah membayangkan bahwasannya ini yang dibaca, yang kita baca, kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada almarhumah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Hadirnya kita di sini, yang pertama, menjaga silaturahim. Silaturahim yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Jadi kalau mau panjang umur, banyak-banyaknya silaturahim. Banyak-banyaklah jumpa orang. Karena banyak disebut nama kita. Jumpa sama sepulan. Sepulan sedang tahlilan sama dia. Tempat lain datang lagi, tahlilan lagi sama dia lagi. Pulang waktu hidup, rajin datang tahlilan. Rajin datang sama dia. Panjang umurnya. Jadi panjang umurnya bukan ditambah jadi di atas 60 jadi 80 tahun gitu. Enggak begitu. Disebut-sebut orang, kebaikannya disebut-sebut orang. Ada juga yang panjang umurnya gara-gara kejahatan disebutin orang. Asal ada keributan, asal ada masalah, dia yang melakukan. Sebut orang juga panjang umurnya juga. Fir'aun itu panjang umur, tapi jahat. Nah, sekarang tinggal pilih ya, mau jadi seperti Fir'aun atau seperti para nabi dan rasul yang panjang umurnya disebut kebaikan sampai sekarang. Jadi silaturahim nih, kita jaga silaturahim. Yang kedua, kita mendoakan kebaikan untuk kita sendiri. Jadi kita baca istighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kita sendiri. Baca Al-Qur'an, kita dapat pahala untuk diri kita. Kemudian kita berdoa, memohon keselamatan kepada Allah, itu memohon untuk diri kita. Yang ketiga, ada usaha untuk membantu saudara kita menghadapi kenyataan di alam kubur. Jadi belum sampai ke akhirat karena belum nyampe nanti kalau masalah akhirat itu nanti setelah kiamat. Ini masalah dalam kubur. Jadi bagaimana dahsyatnya malam pertama di alam kubur itu diceritakan oleh para ulama dengan cerita yang ditulis berbuku-buku berjilid-jilid dan rata-rata mengerikan.
malam pertama di alam kubur itu. Ya, malam pertama dalam kubur itu mengerikan. Karena setiap muslim, setiap manusia, termasuk orang Islam, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan jatah himpitan kuburan. Jadi kubur itu akan menghimpit. Itu setiap orang yang masuk ke dalam kubur. Malam pertama, ketika dia masukkan dalam kuburan, ada jatah dia untuk dihimpit. Tetapi kemudian bedanya, orang yang taat, seberapa kuat himpitannya. Orang yang suka bermaksiat juga seberapa dahsyat himpitannya. Itu. Jadi jatahnya udah jelas. Maka kalau kita sekarang merasa kuat untuk dihimpit, nggak masalah. Santai aja, terus maksiat terus. Gitu. Karena kalau udah kuat, kita orang paling kuat gitu, dan merasa kuat untuk dihimpit. Nah, cobalah. Tapi kalau merasa tidak kuat dihimpit oleh bunyi, maka bersiap-siaplah kita untuk menghadapi himpitan kita. Sebelum penyesalan itu tiba, karena penyesalan biasanya di awal. Kalau di penyesalan itu biasanya di akhir. Kalau di awal pendaftaran kan gitu, daftar itu. Yang nyesal di belakang. Jadi ada usaha kita untuk membantu saudara kita yang sudah Allah ambil terlebih dahulu. Nah, bantuan itulah yang kemudian akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasan kita. Jadi ketika Pak Imam membacakan doa Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu, atau doa yang sejenisnya yang menyatakan bahwasanya ya Allah, sampaikan pahala dari apa yang kami baca, jadikan pahala dari apa yang kami baca itu untuk saudara kami yang disebut di dalam doa itu. Dari pahala itu kita mendapatkan bagian. Bagian apa? Bagian kita mendoakan. Sama seperti ketika dalam keluarga, orang tua mendidik anak, anaknya menjadi anak baik. Dia melakukan kebaikan, dia berbakti kepada orang tua. Orang tuanya mendapatkan bagian dari kebaikan anaknya. Bukan dari amalan anaknya, dari kebaikan pendidikan yang dia berikan kepada anak. Suami mendidik istri. Dia mendapatkan pahala dari pendidikan yang baik ketika istrinya menaati apa yang disampaikan oleh suami. Jadi kalau kita sebagai suami mendidik istri, mengarahkan istri-istri kita disuruh untuk menutup aurat dengan baik dan benar, tidak boleh sembarangan keluar ketika bertemu dengan orang-orang. Lalu istri kita taat dengan perintah kita dapat bagian pahala daripada mendidik istri. Jadi bukan pahala dari istri kita yang menutup itu, bukan. Karena ketika dia menutup auratnya, dia mendapatkan pahala dari perbuatannya. Pahala kita apa? Pahala mengarahkan dia untuk menutup aurat. Sama-sama pahalanya, tapi beda porsi. Begitu juga dengan dosa. Karena kan dalam hidup ini ketika berbicara masalah agama ada pahala, ada dosa. Sebagaimana ada selamat, ada celaka gitu. Jadi kalau nggak selamat ya celaka, nggak ada yang di tengah-tengah itu. Pahala dosa, ini nggak ada dosanya, nggak ada pahalanya di tengah gitu. Nggak ada. Jadi kalau kita tidak berdosa maka berpahala. Cuma dua itu. Sebagaimana nanti di akhir itu, setelah penghitungan selesai, semuanya selesai, akhirnya kan cuma tikungannya cuma dua, yang ke kanan dengan yang kiri. Itu akhir dari tujuannya. Tujuan hidup kita cuma itu. Yang ke kanan itu surga, yang ke kiri neraka. Nggak ada yang di tengah, saya di tengah aja lah, nggak apa-apa. Nggak masuk surga ya nggak apa-apa, yang penting ke neraka. Nggak ada gitu. Itu hanya halusinasi. Orang berhalusinasi, mimpi sedang ngarang cerita gitu kan, saya di tengah aja. Nggak apa-apa juga nggak dapat nikmat surga, yang penting nggak dibakar neraka. Kalau begitu enak sekali. Orang pilih yang itu aja lah. Nggak usah beramal, atau amalnya biasa-biasa aja, maksiat juga jalan setengah-setengah gitu kan, di tengah-tengah. Nggak di surga, nggak di neraka. Nggak panas, nggak dingin. Tapi sayangnya itu tidak ada, tidak menjadi pilihan. Makanya ketika dalam satu keluarga anak berbuat dosa, ayahnya atau ibunya tidak memberikan peringatan, dibiarin aja.
Ya, dibiarkan aja anak perempuannya buka aurat. Biarkan aja anak perempuannya dibonceng laki-laki lain. Nah, itu dapat bagian orang tuanya. Bagian, bukan bagian dari perbuatan anak itu, enggak. Bagian dari ketidakpedulian dia terhadap anak. Karena ketika kita memiliki istri, ketika kita punya anak, kewajiban kita sudah melekat dari awal. Ketika ijab kabul, dalam proses pernikahan ini akan nikah. Ya. Zawwajtuka wa ankahtuka. Saya nikahkan fulana binti fulan dengan mas kawin sekian tunai. Qabiltu nikah. Nah, itulah perpindahan tanggung jawab. Sudah berpindah semua tanggung jawabnya. Maka surga dan nerakanya istri itu tergantung suami. Mau jadi penghuni surga ataupun neraka itu tergantung suaminya. Ayahnya, mamanya nggak lagi berurusan. Nggak ada urusannya itu sama sekali. Nggak lagi ditanya lagi kenapa si fulanah ini nggak beres ini. Nah, kan begitu. Nggak ditanya lagi suaminya. Jadi ada kebaikan dan yang didapatkan dari pendidikan itu, ada kejahatan atau keburukan yang didapatkan karena melalaikan pendidikan orang tua, suami. Maka ini tidak main-main. Ya, ini tidak main-main. Jadi sedikit demi sedikit kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita tabung itu akan dibuktikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga keburukan yang kita lakukan sedikit demi sedikit, kita tabung sedikit demi sedikit, itu juga akan dinampak. Ya. Di hari di mana tidak ada sesuatu pun yang tidak disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Kalian di hari itu, kalian akan dinampakkan semua amal-amal kalian, baik atau buruk. Ya. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi dari kalian. Maka kalau sekarang kita masih bisa bersembunyi, sembunyi-sembunyi, kita menyembunyikan perbuatan buruk kita, nanti dipampang semua. Layarnya nggak seperti layar tancap, lebih besar daripada layar tancap. Itu si fulan tuh, semua orang tahu loh. Semua orang tahu, si fulan ternyata selama ini itu yang dilakukannya. Kita nggak pernah tahu, kita kira dia orang baik. Tidak ada yang tersembunyi di hari-hari. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah masih memberikan waktu, mumpung ada sisa waktu, mumpung kita sekarang sedang Allah berikan peringatan dengan wafatnya saudari kita, dengan wafatnya almarhumah, mari sama-sama kita merenungi diri. Mari sama-sama kita introspeksi. Mari sama-sama kita mengukur sudah sejauh mana amal-amal baik kita yang bisa kita persembahkan untuk Allah. Sudah sejauh mana juga keburukan-keburukan yang terlanjur kita lakukan. Mudah-mudahan dengan ini menjadi ibrah, menjadi peringatan, menjadi nasihat terkhusus untuk saya pribadi dan untuk yang hadir yang mendengarkan acara ini, yang mendengarkan tausiah. Karena sejatinya masalah nasihat, masalah mau'idhah hasanah, masalah peringatan-peringatan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan kepada Allah. Karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi kalau orang yang tidak mau diberikan peringatan, dia mengaku beriman, berarti sudah kurang kualitas keimanannya. Karena orang beriman mau diingatkan, orang beriman mau dinasihati, orang beriman mau diajak untuk selamat. Jadi inti daripada nasihat ini adalah mari sama-sama kita menuju jalan keselamatan. Karena hanya tiga hal yang menyertai kita ketika kita disampaikan ke liang kubur, dan satu hal itu saja yang kemudian akan menjadi teman kita di kuburan sampai teman kita di hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Begitu dahsyatnya alam kubur sehingga harus kita persiapkan sejak dini.
Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustadz yang telah panjang lebar memberikan nasihat rohani pada kita. Tentunya perlindungan kita 3 hal yang mengiringi kita ke jenazah, terutama yaitu ayah kita, keluarga kita, pakcik kita akan pulang, dan juga harta kita mau